Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Ila anqal wa thanihima ta'mimu zahiri badanin. Kita masih seputar pada bab ghusl atau pembahasan tentang mandi, yaitu fardunya mandi. Yang kemarin dijelaskan ada dua. Yang pertama adalah niat, sudah kita jelaskan. Dan yang kedua ini yang akan kita bahas bersama. Wasanihima utawi nomor lurune syai'ain iku ta'mimu zahiri badanin, ngerataaken zahire badan hatal azfari sehingga piro-piro kuku, wa malan perkara-perkara tahtaha kang tetep ing dalem sak ngisore al azfar, wa sya'ri lan ngrataaken banyu ing zahire rambut, ing rambut zahiron ing dalem jerone jabane, wa batinan lan jerone. Wa ing kasufa senajan ketel opo sya'ar. Ini fardunya mandi yang kedua adalah meratakan air kepada semua anggota zahir badan. Badan yang zahir, kan ada badan yang batin. Di dalam badan kita ada yang batin tidak terlihat, atau bersifat zahir yang bisa dilihat. Ada hukum zahir, ada yang batin. Nah, ini yang wajib terkena air dalam mandi itu adalah anggota badan yang zahir. Semua harus diratakan oleh air. Air harus mengalir ke semua permukaan badan yang zahir. Begitu juga hatta kuku, ada kuku-kuku ini, ya, kuku atau apa-apa yang di bawah kuku. Nah, di bawah kuku kan ada ini, di bawah kuku itu kan ada biasanya ada kotoran atau apa misalnya. Nah, itu juga harus terkena air. Karena itu termasuk zahirul badan. Kemudian rambut ini termasuk anggota zahir daripada badan. Maka di dalamnya rambut, misalkan rambutnya tebal sekali atau rambutnya apalah pokoknya ada rambutnya, maka rambut itu zahir sampai dalamnya rambut, tempat tumbuhnya rambut itu juga harus terkena air. Nanti ada penjelasan bagaimana kalau rambutnya itu kriwul atau rambutnya digelung begitu ya. Digelung kan, kalau kena air, kalau nggak dicopot gelungannya itu kan air nggak bisa masuk ke dalam, maka bagaimana, nanti ada penjelasannya. Nah, ini yang penting rambut termasuk anggota zahir badan, maka harus terkena air semuanya. Jadi air bisa merata kepada semua zahir badan, semua yang dianggap zahir. Walaupun rambut itu tebal sekali tetap. Wa ma zuharu min nahwi mambati sya'ratin, lan perkara atau anggota zuharu kang pertelo poma nyatane ma min nahwi mambati sya'ratin, saking sepadane nggon tukule rambut. Sifate sya'ratin zalat kang ilang opo atau protol opo sya'rah qabla ghusliha ing dalem sadurunge basui atau ngedusi ghusliha dalam sadurunge ngedusi sya'rah. Nah, ini jadi kalau misalkan rambut tadi harus terkena air semuanya, rata dengan air, zahir batin. Walaupun rambut itu tebal sekali. Dan termasuk yang harus terkena air adalah sesuatu yang zahir dari mambati sya'ratin zalat qabla ghusliha,
Kalau rambut itu dicabut, itu kan masih ada bekas itu. Jadi ada lubang sedikit bekas cabutan rambut. Nah, ini. Dari tempat cabutan rambut itu, jadi tempat tumbuhnya rambut, kalau dicabut itu kan ada lubang sedikit itu. Nah, itu juga harus terkena air. Kalau memang cabutan rambut itu sebelum mandi. Nah, sebelum mandi tercabut nih air rambutnya, maka ada pori-pori atau bekas cabutan rambut itu pasti terbuka. Itu bekas cabutan rambutnya itu harus juga terkena air, tersiram air. Wasimakin lan bolongan kuping. Nah, ini juga termasuk ini yang kelihatan ya, yang kelihatan. Jadi lubang telinga yang kelihatan itu juga termasuk harus kena air. Tapi hati-hati kalau sedang berpuasa. Kalau berpuasa ya, jadi kita untuk melihat anggota zahirnya apa, ini atau ini yang kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan ya enggak, yang kelihatan. Jadi lubang telinga ini kalau yang kelihatan juga harus terkena air. Makanya hati-hati kalau sedang berpuasa. Jangan sampai air masuk ke telinga ke dalam. Wa farjim ro'atin lan farjine wong wedo enda julusiha ing dalem nalikane lungguhe mar'ah ala qodamaiha ing atase siki lurune delamaan lurune mar'ah wa syukuk ya alat qodamai ing atase delamaan lurune mar'ah. Juga farjinya seorang perempuan ketika duduk, ketika duduk itu kan kelihatan ketika duduk atau jongkok lah ya, kalau ala qodamai berarti duduknya berjongkok, itu farjinya kelihatan, anggota yang kelihatan itu juga harus terkena air. Jangan sampai tidak terkena air. Karena ini termasuk anggota zahir. Jadi ketika jongkok kemudian kelihatan apa yang dari zahir itu, dari luar, kelihatan dari luar, maka itu juga harus terkena air. Wasyukukin dan sobek-sobekan. Jadi kalau misalnya kaki atau apa itu kan biasanya ada sobek-sobekan tuh, yang sobek-sobekan atau apalah pokoknya di anggota badan kita yang apakah tangan atau kaki atau apa yang sobek-sobek itu juga harus terkena air. Ini makanya kita harus tahu, soalnya kalau tidak kena air maka mandinya ini tidak sah. Artinya belum selesai hadasnya, belum tuntas, masih punya hadas-hadas yang belum kena air itu. Makanya semua anggota badan itu harus terkena air semuanya. Anggota badan yang zahir atau yang dianggap luar oleh syariat. Itu yang bisa dilihat oleh mata. Seperti ini yang dijelaskan semuanya adalah anggota badan yang luar. Wabat ini jadariyin lan jerone plenting. Jadi kalau misalkan di sini ada apa sih namanya? Plenting itu ya kayak jerawat atau apalah gitu, atau cacar ya seperti itu. Infataha kang kabuka apa suhun duhure jadari. Nah, kalau misalnya ada semacam cacar atau apa jerawat nah, misalnya yang terbuka di atasnya itu kan biasanya ada yang terbuka di atasnya misalnya, maka itu juga kalau seperti itu, maka air itu harus sampai pada ke dalam. Karena kalau sudah terbuka, berarti itu termasuk anggota luar badan. Tetapi kalau enggak. Ya. Nah, tapi kalau enggak, ini kalau jadari ya, jadari itu biasanya kalau misalkan kalau bahasa Jawa itu udun, bisul. Nah, kayak bisul itu kan ada yang atasnya itu, maka air juga harus yang bolong di atasnya sampai ke dalam misalnya itu, maka itu dianggap anggota luar, harus terkena air. Jerawat atau apalah kayak cacar misalnya, yang sudah terbuka di atasnya, di atasnya itu sudah terbuka, maka harus terkena air. Labat ini korhatin ora kok jerone plenting atau catu bariat kang waras sembuh opo kurhah warta faalan munggah opo kosruha opo kisruha kulite korhah. Tapi walam yadhalan ora jelas ora pertelo opo syai'un suwiji-wiji
mimma sanging perkara tahu kang tetep ing dalem sanging sore kisr. Nah, kalau misalkan ada luka ya, luka atau luka yang sudah sembuh. Nah, luka yang sudah sembuh, atau misalnya ada cacar atau bisul yang sudah sembuh, kan sudah tertutup di atasnya semuanya. Terus ada biasanya itu ada kulitnya itu yang agak ke atas misalnya, tapi itu sudah sembuh. Nah, kalau yang seperti itu dalamnya nggak perlu karena sudah tertutup. Nah, dalamnya sudah tertutup. Biasanya kan kalau misalnya cacar atau ini kalau sudah sembuh kan itu kan tertutup di atasnya, walaupun kulitnya itu ada yang ke atas terangkat gitu. Jadi kulitnya itu terangkat, maka airnya tidak harus masuk ke dalamnya karena sudah tertutup. Cukup di luarnya saja. Jadi kalau misalkan cacar atau jerawat yang sudah sembuh itu kan biasanya itu sudah tertutup atasnya, kemudian kulitnya itu terangkat, maka itu di dalamnya nggak wajib, nggak harus terkena air. Yang harus terkena air itu ya atasnya saja, itu yang di atasnya saja, tidak harus masuk ke dalam kayak tadi. Kalau tadi kan luka yang di atasnya terbuka, ya, atas terbuka dan ke dalam itu masih ada bolongan, itu ada lubang, maka itu air harus masuk ke dalam. Tapi kalau ini kan sudah sembuh. Kalau sudah sembuh biasanya sudah tertutup, kemudian kulitnya itu terangkat. Nah, ini air cukup di atasnya saja, nggak harus masuk ke dalam karena sudah sembuh. Ini maksudnya. Jadi kalau sampai ke dalam sudah nggak kelihatan apa-apa karena sudah sembuh. Nih, jadi semua yang dijelaskan tadi harus terkena air. Kecuali yang tadi luka yang sudah sembuh, ya, sudah rapat, ya, dan tidak terlihat di dalamnya, nggak terlihat apa-apa, sudah tertutup dengan kulit dengan sendirinya, maka tidak harus air masuk ke dalam. Tetapi kalau tidak, maka airnya harus masuk ke dalam. Ini hati-hati, soalnya kalau nggak sampai air ke dalam, ini berarti masih hadas hukumnya, hadas besar dalam yang tidak terkena air itu. Sesuatu yang tidak terkena air berarti masih dihukumi hadas, masih belum boleh sholat. Wa yahrumu lan haram apa fatkul multahimi, nyobek atau benggang perkara kang gancet. Artinya kita kan semuanya tadi air itu harus mengalir atau merata kepada semua badan, anggota luar badan. Tapi kalau misalnya ada anggota badan yang gancet begini nih, ya, dempet begini, ini kan susah ini. Air ya bisa masuk, tapi kan kalau di ini akan menyakitkan karena begini. Nah, kalau begini, maka tidak boleh dipisahkan begini. Nah, ini namanya fatkul multahim. Nggak boleh begini, karena ini namanya ada doror. Jadi cukup nanti air dikalirkan di sela-selanya ini. Walaupun kita tahu bahwa ketika berwudu misalnya, sudah kita jelaskan bahwa wudu itu yang namanya takhlil asobe, yang begini itu, yang begini, baru sudah jelaskan, itu kan nggak apa-apa dan hukumnya sunnah kalau memang air sudah bisa sampai tanpa ada takhlil. Tapi kalau tidak takhlil kok airnya nggak bisa sampai di sela-sela sini, maka takhlil hukumnya wajib. Maka dalam mandi pun sama. Akan tetapi ketika mandi atau wudu kok ada jari-jari yang dempet begini nih, maka ya cukup dialirkan air ke sela-selanya ini saja, tidak boleh dipisahkan begini, karena ini namanya doror. Kalau doror itu sudah tidak boleh. Makanya dalam kitab Nihayah Imam Romli juga menjelaskan sama, jadi nggak ada khilaf di sini. Jadi kalau itu malah haram hukumnya, tidak boleh, namanya haram karena ada doror, karena la dororo wala diror, tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan untuk dirinya atau membahayakan orang lain, maka tidak boleh. Oleh karena itu kalau sudah begini tidak boleh hanya karena untuk mandi atau wudhu dipenggangkan begini, karena itu ada doror, karena memang sudah multahim begini.
Wama tahta kulfatin, wama lan anggota tahta kulfatin kan ing dalam sangi sore ikut minal aklafi saking wong kang kilup. Nah, kalau orang yang belum sunat lah ini, maka yang ada di kilup itu, kulit yang mau dipotong itu di bawahnya itu harus juga terkena air. Makanya ini nih yang harus kita perhatikan. Mazhab kita Syafi'i bahwa khitan itu hukumnya wajib ya karena ini diantaranya salah satunya. Karena kalau orang itu nggak sunat maka daging yang mau dipotong itu di bawahnya itu termasuk sesuatu yang harus terkena air ketika mandi. Nah kalau ketika mandi itu nggak dipotong kan susah masuknya air itu ke situ. Nah, susah masuknya air ke padahal itu kalau misalkan dalam keadaan junub, dalam keadaan hadas besar itu harus dipotong, harus kena air ke dalam. Nah kalau nggak kena air ke dalam maka tidak sah ini, masih dihukumi hadas. Nah, maka harus dipotong. Makanya itu ada khitan. Makanya khitan wajib. Salah satunya karena ini, karena harus orang yang belum sunat, orang yang nggak sunat atau belum sunat itu harus menyampaikan ketika mandi wajib, air itu harus sampai kepada itu yang di bawah daging yang akan dipotong kalau sunat, kalau khitan. Fayajibu mongko wajib apa ghuslu batiniha, basuh jerone kulfah, li'annaha karena teman satu ini kulfah iku mustahiqqatul izalati, ngehaki diilangi. Artinya begini, jadi tadi kan orang yang belum sunat itu yang di bawah kulfah itu, di bawah ikut kalau bahasa Jawa ya, daging yang mau dipotong itu, pucuk dagingnya itu yang mau biasanya kalau khitan itu dipotong, itu harus dibasuh di bawahnya, maka harus menyampaikan airnya itu sampai mengalir di dalamnya. Di dalamnya, karena ini harus dipotong, maksudnya mustahiqul izalati itu seharusnya dipotong kayak khitan tadi. Makanya harus wajib mengalirkan air ketika mandi wajib sampai pada titik itu di dalamnya daging yang akan dipotong kalau di khitan. Ini makanya khitan itu salah satunya diantara penyebabnya ini. Hanya susah kalau airnya tidak sampai ke bagian itu di dalamnya itu, maka mandinya tidak sah, belum sempurna. Artinya mandinya belum tuntas, itu masih dihukumi hadas besar, masih belum sholat dan lain-lain karena belum selesai. Karena ini termasuk fardunya mandi yang kedua, yaitu meratakan air ke semua bagian luar, dan itu termasuk bagian luar karena kalau khitan kan dipotong. Nah, jadi air harus masuk ke situ. La batini sya'rin, ora kok jerone rambut in akodakan bundel apa sya'ar binafsi lawan awak dhewe ne sya'ar wa ing kasura senajan akeh. Apa asy'ar. Nah, kalau sya'ar rambut itu menggelung sendiri atau dengan sendirinya itu gelung, maka ketika mandi wajib air itu tidak harus sampai ke dalamnya. Ini kalau sendirinya, dengan sendirinya air itu rambut itu bundel sendiri, dengan sendirinya bundel, sehingga susah sekali kalau misalnya kena air itu ke dalam, susah karena dengan sendirinya seperti itu. Misalkan orang yang rambutnya susah lah istilahnya, susah masuk ke dalam itu karena rambutnya merindil, rambutnya gitu, menjadi syar misalnya, jadi itu susah misalnya, maka itu tidak harus air sampai mengalir ke dalam.
Tetapi kalau misalkan gelungan itu bunternya itu sendiri, perbuatan dia sendiri, orang yang punya rambut, maka harus harus di apa di harus diluruskan, nah, harus dicopot. Nah, gelungannya itu harus dicopot. Kalau yang air menggelung itu akibat perbuatan atau dibuat sendiri oleh orangnya. Tapi kalau dengan sendirinya memang rambutnya seperti itu, maka ini tidak apa-apa. Ya, kalau menggelungnya itu oleh orangnya, maka tidak secara mutlak, baik sedikit atau banyak. Itu sedikit secara mutlak ini qaul mu'tamad kita. Jadi kalau misalkan ada rambut yang ada orang rambutnya panjang, atau rambutnya bagaimana terus diutur-utur sendiri gitu, atau digulung sendiri, itu maka harus air itu sampai ke dalamnya, makanya harus dicopot itu gulungan itu, atau ikatannya itu harus dicopot, baik itu berapa banyak atau sedikit, harus dicopot dulu supaya airnya masuk ke dalam. Kalau tidak, nggak sah. Hanya saja ada sebagian ulama mengatakan bahwa kalau cuma sedikit ya nggak apa-apa, ma'fu katanya. Bagian ulama mengatakan kalau cuma sedikit saja ya nggak apa-apa, ma'fu. Yu'fa 'anil qalili minhu. Kalau sedikit saja itu di ma'fu, tidak apa-apa maksudnya. Tapi menurut qaul mu'tamad itu harus sedikit banyak harus dicopot semuanya itu ikatan rambutnya itu, supaya airnya bisa masuk ke dalam, karena harus menyampaikan atau air sampai kepada dalamnya rambut itu. Ini kalau dibuat sendiri, dibuat orangnya. Tetapi kalau rambutnya dengan sendirinya seperti itu, ya nggak usah capek-capek, ya kita apa adanya, disiram, ya dialirkan air ke rambut itu, nggak harus ke dalam, karena memang itu sendirinya seperti itu. Kan banyak itu orang-orang yang rambutnya seperti itu, susah untuk masuk ke dalam, kecuali dengan dengan ekstra ini misalnya. Ya kita nggak perlu nggak perlu susah-susah seperti itu, karena memang itu sendirinya begitu. Nah, karena agama itu tidak memaksa hal-hal yang seperti itu. Ya kalau memang itu aslinya seperti itu ya sudah. Nah, cukup di zohiri sya'rin an aqoda binafsihi, bukan batini sya'rin in aqoda bi ghairihi atau bi fa'ilin. Jadi enggak, kalau terikat sendiri dengan sendirinya maka tidak apa-apa, enggak harus dicopot. Tapi kalau diikat oleh orangnya, perbuatan orang, maka itu harus dicopot supaya air itu masuk ke dalam. Wala yajibu lan ora wajib apa madmadatun, madmadah kekemu, wastin syakun lan nyerot banyu irung. Bal yukrahu balik den makruhaken apa tarkuhuma tinggal madmadah lan istinsyak. Nah, kalau mandi itu kan tadi meratakan air ke semua badan. Ke semua badan. Tapi untuk berkumur itu tidak wajib hukumnya. Berkumur tidak wajib. Juga memasukkan air ke hidung itu tidak wajib. Tetapi makruh hukumnya meninggalkan. Atau tidak wajib, tapi jika ditinggalkan itu hukumnya makruh. Kenapa? Oleh ulama dijelaskan, li'anna mahallahuma laisa minadz-dzahir wa in kashafa batinul fam wal anf biqat isatirihima. Nah, ini kata para ulama bahwa mulut ini walaupun ketika terbuka itu kelihatan dalamnya, atau hidung itu juga bisa terlihat dari luarnya, itu tidak termasuk anggota dzahir. Nah, tidak termasuk anggota dzahir, bal termasuk anggota yang batin. Makanya ketika mandi ya berkumur saja, nggak apa-apa, itu sunnah hukumnya. Atau istinsak itu juga hukumnya sunnah.
Jangan ditinggalkan karena meninggalkannya itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh, tidak wajib, tapi kalau ditinggalkan makruh. Ini madmadah dan istinsyak ketika mandi wajib. Nah, tadi meratakan semua badan, yang bagian luar dengan apa? Bimain tohurin, kelawan banyu tohurin yang nyuciaken, dengan air yang tohur. Artinya air yang suci mensucikan, atau biasa di pondok itu dikenal dengan tohir mutahhir. Jadi air yang suci dan bisa mensucikan, itu namanya tohur. Seperti juga ketika kita wudhu, nah ketika menghilangkan najis misalnya, ini sama, harus menggunakan air tohur, tohir mutahhir. Wa marra lanus kelewat apa ana utama setune kelakuan niku ya durum larati bahaya apa taghayyurul ma'i berubahe air, taghayyuron kelawan berubah, doron kang melarati. Walau bima senajan berubahe kelawan perkara alal udbi kang tetep ana ing atase anggota. Khilafan li jamin halin nulayani jamin maring golongane sebagian ulama. Nah, kalau masalah mandi dengan air yang tohur itu sudah dijelaskan dahulu di dalam bab wudu. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan dahulu, bahwa ketika kita berwudu atau mandi, sekarang kita bahasanya mandi, maka jangan sampai mandi juga airnya itu bisa berubah dengan perubahan yang dahulu yamnaut itlaqos milma, perubahan yang bisa mengakibatkan air itu bukan air tohir mutahhir atau tidak disebut dengan air mutlak. Nah, ini perubahan yang seperti itu, maka mandinya kalau pakai air yang mutaghayyir, air yang berubah, yang dulu penjelasannya dalam bab air itu, maka tidak boleh, tidak sah. Harus menggunakan air yang tohir, air yang mutlak, tidak berubah, tidak najis pokoknya, yang disebut dengan air tohir mutahhir atau air tohur. Nah, kalau airnya berubah maka tidak sah, tidak boleh. Walaupun perubahan itu disebabkan karena ada sesuatu di anggota badan. Ketika kena air misalnya, dulu juga sudah pernah dijelaskan, misalkan ada minyak za'faron atau apa di tangan kita atau di tubuh kita, sehingga ketika air mengalir di tubuh kita, air itu jadi berubah. Ini. Jadi harus dihilangkan dulu semua, dibersihkan anggota badan kita itu dari hal-hal yang bisa merubah air ketika air mengalir di anggota badan kita. Sudah bersih, semuanya nggak ada, baru itu mandi. Makanya nanti ada tuh kesunahan-kesunahan mandi, diantaranya yaitu ta'ahudul ma'atif, kemudian meneliti semua badan itu apakah nanti ada sesuatu yang bisa merubah air atau yang menghalangi air sampai ke kulit. Nah, itu harus diperiksa semuanya. Itu nanti masuknya pada kesunahan mandi. Nah, ketika kita mengetahui bahwa air yang berubah itu tidak bisa digunakan untuk bersuci seperti mandi, maka di antara badan kita ini jangan sampai ada sesuatu yang bisa merubah air ketika air itu mengalir di badan kita. Nah, ini yang tidak boleh. Walau bimain alal udwi. Walau bima alal udwi, artinya yaitu tadi di anggota badan kita sebagiannya itu ada sesuatu yang bisa merubah, bisa menjadikan air itu berubah, seperti minyak wangi atau apalah pokoknya, apakah warna, apakah macam-macam, pokoknya bisa merubah apa air itu, maka harus dihilangkan dulu, nggak boleh, nggak sah nanti wudunya. Kecuali menurut sebagian ulama, sebagian golongan ulama tidak apa-apa kalau misalnya ini ada kaul memang di anggota badannya itu ada sesuatu yang bisa merubah air misalnya. Ini menurut sebagian ulama tidak apa-apa. Tapi kalau kaul mu'tamad tetap tidak boleh, harus dihilangkan semuanya. Harus dihilangkan semuanya. Supaya
benar-benar air yang menetes atau air yang mengalir di tubuh kita ketika mandi wajib itu betul-betul air tohur atau air tohir mutahhir. Nah, ini fardul ghusli yang kedua. Kewajiban mandi atau fardul ghusl, fardunya mandi yang kedua adalah meratakan air kepada semua ke semua badan dengan air yang tohir mutahhir. Nah, kalau sudah kita tahu kewajibannya mandi itu tadi harus mengalirkan semua rata dengan air tohur. Wa yakfi lan cukup opo uzannu umumihi nyono ratane ma ayil ma itu tegese banyu. Roto alal basyarati ngatasi kulit wa sya'ri lan rambut. Wa illam yatayaqqanhu senajan ora yakin sapa wong ing takmim ing umumihi. Lah nek ngerti ngono fala yajibu mongko ora wajib apa tayaqqunu umumihi yakin ratane banyu. Bal yakfi balik cukup apa ghalabatu dzanni nglindai penyangka bihi kelawan umumihi fihi ing dalam usul kal wudu ya hale kaya hukum kaya wudu. Artinya begini. Jadi kalau tadi sudah kewajiban mandi, yang kedua adalah meratakan semua badan dengan air yang suci, mensucikan. Lah, untuk meratakan apakah harus yakin ataukah cukup dengan prasangka saja? Kan kita kadang-kadang kalau untuk yakin 100% mungkin bisa saja itu. Tetapi dalam fikih itu cukup dengan zon saja. Tidak harus yakin 100% bahwa air itu sudah merata semuanya. Cukup di hati kita misalkan zon, kita sudah ya, dalam perkiraan itu sudah rata semuanya. Tetapi harus ingat, karena mazhab Syafi'i itu, mazhab kita ini, kalau dalam masalah ini, al-ibrah fil ibadah bima fi dzannil mukallaf wa ma fi nafsil amri. Artinya yang dianggap dalam urusan ibadah agar ibadahnya itu sah, agar ibadahnya itu benar, maka harus ada prasangka dan ada kenyataan. Artinya begini, ketika kita berwudu, kita mandi, udah kita mengira semuanya itu sudah rata. Dan kenyataannya memang rata, nggak ada yang belentong, nggak ada yang kalis, istilahnya tidak ada yang tidak terkena air, tidak ada. Semuanya rata terkena air, memang aslinya begitu. Ini baru sah. Tetapi kalau misalnya sudah menyangka bahwa air itu sudah semuanya mengalir merata kepada semua badan, setelah selesai mandi ternyata ada yang kering, ternyata belum tersentuh air misalnya, maka belum sah karena kenyataannya tidak rata. Tetapi dalam urusan ini kita cukup zon saja. Tetapi zon itu harus kenyataannya juga memang betul-betul rata. Ini harus dipahami. Nah, makanya wa yakfi dzannu umumihi, artinya ketika kita berkewajiban untuk meratakan air ke seluruh anggota badan, ini untuk meratakan cukup dengan dzon saja. Nggak harus yakin 100%. Yang penting memang kenyataannya rata semuanya. Jadi kalau misalkan, saya ulangi lagi, kalau misalkan kita menyangka bahwa airnya sudah merata semuanya, ternyata kenyataannya itu tidak, ada yang belum tersentuh air misalnya, maka belum sah. Tapi gimana caranya? Caranya ya harus dibasuh lagi. Nggak usah mengulangi lagi, nggak usah kayak kemarin dijelaskan. Jadi kalau misalkan mandi itu kan kepalanya dulu, kemudian ditinggal tidur misalnya, habis tidur diterusin, kan boleh. Maka kalau mandi ya tinggal disiram aja itu yang belum kena air, tinggal disiram air, sudah beres. Sudah tinggal sudah berarti sudah rata semuanya. Ini kalau yang dimaksud wa yakfi dzannu umumihi. Kalau sudah merata semuanya, merata ke kulit, ke rambut semuanya, walaupun tidak yakin nggak apa-apa. Karena tidak wajib untuk meyakini ratanya air ke semua badan. Tetapi cukup ghalabatu dzanbihi. Cukup ini sudah sudah perkiraannya sudah sampai semuanya, sudah rata semuanya. Seperti juga di wudu kan begitu, ketika berwudu.
Karena memang mayoritas atau kebanyakan dalam fikih itu ya hukum yang digunakan itu menurut zon atau prasangka. Enggak harus yakin banget gitu, maksudnya yakin 100% enggak. Yang penting nanti kenyataannya memang seperti itu, kenyataannya seperti yang disangkakan. Nah, kalau kita membahas dengan zon sudah sering saya jelaskan tentang zon, ada syak, ada ghalabatu zon, ada yakin, ada wahm. Nah, itu sudah sering saya jelaskan, tinggal dicari aja di rekamannya itu ada insyaallah untuk masalah zon, masalah syak, masalah ghalabatu zon, kemudian yakin dan al-wahm. Jadi susunannya kan ada al-wahm, ada syak, ada zon, ada ghalabatu zon, kemudian ada yakin. Yang paling bawah itu wahm. Nah ini kalau dalam ibadah kita mandi cukup dengan zon. Kita mengira bahwa air sudah merata di tubuh kita, sudah selesai. Dan memang kenyataannya sudah rata, nggak ada yang tidak terkena air. Semuanya rata gitu. Oleh karena itu kalau misalkan kita sudah mengira bahwa itu sudah rata, ternyata masih ada yang tidak terkena air, ya sudah tinggal disiram aja nantinya gitu. Ini kalau mandi loh ya, kalau wudu kan beda. Nah, letaknya di mana itu yang tidak rata? Yang kemarin dijelaskan lau bakiyat lamatun itu. Jadi kalau ada satu jelemok, satu bagian yang tidak terkena air. Kalau wudu kan harus tertib, tapi kalau mandi itu nggak ada tertib, tidak ada runtut teratur tuh nggak ada dalam mandi itu. Makanya kalau misalnya ada yang tertinggal, ya sudah tinggal ngalirin air aja, tinggal basuh saja. Ini rukun yang kedua dari mandi wajib. Udah jam berapa ini? Sudah 17. Nah, jadi kita harus paham, karena ini bahaya kalau kita tidak paham, tidak tahu seperti ini, jangan-jangan nanti malah mandinya kita tidak sah. Kalau kita mandinya kita tidak sah, bahaya itu, berat sekali. Kalau wudhu kan cuman berapa lah istilahnya masih hadas kecil gitu loh. Tapi kalau mandi itu kan hadas besar, makanya harus tahu hal-hal yang seperti ini supaya nanti mandinya kita sah. Kalau sah, kita itu enak nantinya, yang kesananya juga enak. Soalnya selama tidak sah berarti dalam keadaan junub. Nah, kalau dalam keadaan masih dalam keadaan junub artinya masih punya hadas besar. Kalau hadas besar, waduh. Kalau tidak punya wudu kan hanya sholat yang tidak boleh, misalnya masuk masjid boleh. Kan? Tapi kalau membawa mushaf tidak boleh, menyentuh mushaf tidak boleh. Tapi baca tanpa memegang, tanpa menyentuh boleh kalau wudu, kalau tidak punya wudu. Tapi kalau junub itu enggak. Megang enggak boleh, nyentuh enggak boleh, baca pun enggak boleh. Masuk masjid enggak boleh. Nah, ini kan hukumnya lebih berat daripada wudu. Makanya hati-hati kalau mandi ini, harus betul-betul kita perhatikan apakah mandi kita ini sah atau tidak. Ya, makanya fikih itu menjelaskan seperti ini supaya kita benar-benar dalam kehidupan ini benar-benar suci, benar-benar bersih, sehingga apa yang kita lakukan juga bersih dan suci. Dan inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la yaqbalullahu sholatan idza ahdatsa sholatal mar'i atau sholata ahadin idza ahdasa. Oh kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak diterima apapun yang dilakukan sholatnya atau apanya ketika berhadas, artinya tidak tuntas, mandinya tidak sah, maka yang dilakukan semuanya sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kewajibannya belum gugur. Masih menanggung kewajiban. Kenapa? Karena masih dalam keadaan junub, hadas besar. Nah ini bahaya. Makanya kita harus paham, harus teliti bagaimana mandi kita sah atau bukan, atau enggak. Wudhu juga sama, meskipun wudhu itu hukumnya akan lebih kecil, tetapi tetap saja sholat kan penting sekali. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Nah apalagi mandinya lebih berat lagi, lebih berat. Maka harus diperhatikan. Dan mudah-mudahan kita mandinya sah,
wudunya juga sah, sehingga ibadah yang kita lakukan juga sah menurut syariat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan di sini karena setelah ini membahas tentang kesunahan mandi. Kesunahan mandi itu apa saja sebagaimana sebelumnya, yaitu bab wudu. Wudu juga ada kesunahan furudul wudu sudah selesai, kemudian setelah itu kesunahan wudu. Nah, ini kewajiban mandi sudah selesai, tinggal kesunahannya mandi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan kita difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan hati kita, ibadah kita diterima, ibadah kita menjadi simbol atau menjadi bekal kita di akhirat nanti, mulai di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.